Halo Sobat Invest, video kali ini Mimin akan bahas saham dari sektor consumer non-CPO atau selain saham CPO. Karena kita tahu mayoritas angka valuasi saham CPO itu rendah, maka Mimin akan fokus di sektor consumer selain sektor CPO. Yuk simak pembahasannya, siapa tahu ada saham menarik bagi Sobat Invest. Sebelumnya video ini adalah insight dan informasi dari Mimin yang mungkin bermanfaat berdasarkan data kinerja perusahaan. Jadi disclaimer ini bukan ajakan beli atau jual saham karena keputusan sepenuhnya di tangan Anda. Saham pertama ada saham Main atau Malindo Feed Mill yang mana bidang usahanya merupakan poultry terutama produksi pakan ternak dan juga peternakan ayam. Sekilas harga sahamnya sejak awal IPO sempat naik cukup tinggi ke harga 4.000 per lembar dan saat ini harga sahamnya 610 per lembar. Pada saat tahun kenaikan tersebut saham ini terdapat aksi korporasi stock split dan juga right issue. Yang mana di saat menuju stock split harga sahamnya naik, dan di saat mau right issue harga sahamnya turun terus sampai saat ini karena memang right issue tidak selalu menguntungkan bagi pemegang saham. Menariknya pada tahun kinerja laba bersih 2024 saham ini terlihat membagikan dividen setelah absen cukup panjang selama 6 tahun sejak terakhir bagi dividen pada tahun 2019. Karena sekilas dari data EPS tahun tersebut meningkat sangat besar dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dengan EPS 217,9 yang tercatat dan dividen payout ratio 29,8% saham ini berhasil mencatatkan nominal dividen 65 per lembar dengan dividen yield 8,5%. Tentunya ini memberikan kita sinyal yang cukup bagus karena emiten mulai membagikan dividen di saat kinerjanya membaik atau mulai pulih. Lalu gimana kinerja saham Main di tahun 2025 ini? Karena kita berbicara potensi dividen saham, maka pastinya kita harus melihat terlebih dulu dari sisi free cash flow atau FCF saham tersebut. Dan terlihat pada kuartal 1 tahun 2025 free cash flow-nya sebesar 148 miliar. Walaupun memang menurun dibandingkan kuartal 4 tahun 2024 tetapi masih meningkat jika kita bandingkan secara Q-on-Q dengan kuartal 1 tahun 2024. Padahal secara laba bersih yang tercatat menurun dari 88 miliar menjadi 63 miliar, tetapi faktanya free cash flow atau dana yang dipegang perusahaan meningkat, begitupun dari sisi pendapatan kas dari operasionalnya juga meningkat besar dibandingkan Q1 tahun 2024. Ibaratnya ini adalah bias atau perbedaan jika kita melihat sisi laba bersih saja terlihat turun tetapi jika kita lihat dari cash flow operasional yang masuk ke perusahaan dan free cash flow-nya ternyata meningkat secara kinerja Q-on-Q. Dan di sini juga terlihat dari sisi kinerja operasional saham Main mulai pulih setelah mencatatkan kerugian operasional yang tercermin dari operating cash flow. Namun pulih sampai Q1 pun tetap kita harus melihat perkembangan setiap kuartalnya juga disertai sentimen atau harga acuan dari pakan poultry yang memiliki korelasi langsung dengan operasional perusahaan. Setelah secara cash flow perusahaan terlihat bagus, kita coba lihat kinerja saham Main dari rasio return on equity untuk melihat secara sekilas efektivitas perusahaan dari ekuitas yang dimiliki dan digunakan untuk menghasilkan return atau laba. Dari data 10 tahun terakhir terlihat return on equity saham Main sebesar 17,18% yang mana ini meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Bahkan secara ROE lebih besar daripada tahun 2019 dan tahun 2017 yang secara harga saham lebih tinggi. Dari sisi ROIC atau Return on Invested Capital yang dapat menjadi gambaran tolak ukur bahwa keputusan manajemen bagus dalam menginvestasikan cash perusahaan, terlihat return invested capitalnya ada di angka 14% yang mana terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dan jika kita kombinasikan kedua rasio ROE dan ROIC di sini terlihat bagaikan ROIC sebagai moving average dan ROE sebagai harga sahamnya. Sebenarnya korelasi ini Mimin buat hanya opini dari Mimin saja agar lebih clear dan lebih simpel dalam melihat dan membandingkan data kedua rasio tersebut dan bukan acuan yang baku. Bisa benar atau bisa juga salah dan bisa saja kita terlambat karena kedua rasio tersebut berdasarkan hasil kinerja perusahaan bukan seperti technical analysis. Dari sisi valuasi saham ini terlihat price to book value ada di angka 0,5 kali dan price to earning ratio ada di angka 2,92 kali berasal dari Q1 2025 ditambah Q2 sampai Q4 2024 atau biasa disebut TTM dan PE rasio annualized 5,38 kali atau PE yang disetahunkan. Sekilas secara book value atau PBV saham ini sangat murah,
Tetapi yang harus menjadi perhatian adalah profitabilitas saham main ke depannya. Karena dari PE band dan laba bersih di atas kita lihat kadang suka tiba-tiba merugi. Dan sekilas secara pergerakan harga saham main menunjukkan pola downtrend setelah sempat naik cukup tinggi. Silahkan dianalisa lebih lanjut dan ingat ini bukan ajakan beli atau jual saham karena analisa ini based on kinerja dan valuasi emiten. Saham kedua yaitu saham DMND atau Diamond Food Indonesia. Pastinya akan banyak pro dan kontra terkait saham ini karena jika kita lihat secara harga sahamnya turun sangat tajam dan drastis dalam 1 bulan terakhir. Salah satu hal yang paling mungkin membuat harga saham DMND tertekan karena aksi penjualan dari kepemilikan pengendali saham kepada masyarakat. Kalau gitu ngapain dibahas min kalau pengendalinya aja jualan? Karena penjualan porsi kepemilikan saham dari pengendali emiten yaitu untuk memenuhi free float saham yang beredar di masyarakat. Pengendali emiten melakukan penjualan di harga rata-rata 765 per lembar dan juga salah satu pemegang mayoritas saham lainnya sehingga kepemilikan kedua pemegang saham tersebut terdilusi. Maka dari itu mengapa saham ini terlihat terjun bebas dengan volume yang sangat besar dalam 1 bulan terakhir. Karena saat ini sedang dalam fase distribusi untuk meningkatkan likuiditas jumlah lot saham agar di kemudian hari saham ini dapat terlihat menarik karena volume jumlah lot yang beredarnya meningkat. Tentunya dalam jangka pendek sentimen seperti ini sangat tidak menguntungkan bagi pemegang saham reguler atau masyarakat, tetapi dalam jangka panjang ini bisa menjadi menarik. Karena dengan limpahan likuiditas saham yang beredar pada bid offer tidak akan kosong seperti ini. Dan juga dapat membuat pengguna berbagai analisa seperti technical volume price action serta pemain besar dengan dana jumbo yang mencari momentum kenaikan disertai akumulasi mulai melirik saham ini. Jika kita melihat dari sisi rasio return on equity dan return on invested capital terlihat hanya sebesar 5,5% saja. Secara dari kedua rasio tersebut saham ini kurang bagus dan tidak menarik karena dalam 5 tahun terakhir ROE tertingginya sekitar 8% saja. Menariknya secara growth terlihat dari operating cash flow atau cash yang dihasilkan dari operasional meningkat menjadi 303 miliar dari rata-rata di bawah 120 miliar. Tetapi dari data 2 tahun terakhir terlihat saham DMND sering minus cash flow-nya pada saat kuartal ketiga dan juga kuartal keempat. Maka jika itu terulang kembali di tahun 2025 ini bukan tidak mungkin jika fase koreksi yang terjadi masih cukup panjang. Karena setelah tekanan jual dari distribusi saham pengendali jika ditambah kinerja yang mungkin saja kurang bagus pada kuartal tersebut, tetapi ini hanya asumsi berdasarkan histori data saja karena kita harus cek secara berkala. Sisi menariknya adalah saham ini mulai membagikan dividen untuk pertama kalinya. Walaupun secara data memang nominal dividen yang dibagikan sangat kecil dan payout rasionya sangat rendah hanya 18,2% saja. Tetapi dividen yang dibagikan sebesar 66,27 miliar tersebut dihasilkan dari free cash flow sebesar 92 miliar di tahun 2024 yang berarti sekitar 72,8% dari cash perusahaan. Dilihat dari data di atas juga dari sisi kas perusahaan mulai kembali sehat setelah pada tahun 2022 dan tahun 2023 kondisi emiten cukup terpuruk. Dan jika kita melihat free cash flow sementara di kuartal 1 tahun 2025 tercatat sebesar 203 miliar karena capex yang dikeluarkan pada kuartal 1 2025 sangat kecil hanya 101 miliar yang menghasilkan dana kas dari operasional sebesar 304 miliar. Tentunya ini menjadi pertimbangan yang cukup menarik jika kinerja saham DMND tetap profit bahkan growth di kuartal selanjutnya tahun 2025 namun di sisi lain harga sahamnya terus turun karena tekanan jual terkait likuiditas yang sudah kita bahas sebelumnya. Namun dari segi valuasi PE rasio saat ini terlihat masih cukup tinggi sekitar 13,4 kali dan juga 22,8 kali annualized karena laba kuartal 1 menurun. Berdasarkan data PE band 5 tahun terakhir saat ini merupakan PE rasio terendahnya. Dari segi PBV terlihat saham DMND ada di angka 0,76 kali dan memang secara angka price to book value ini terlihat sudah murah. Tetapi balik lagi sentimen yang ada saat ini tidak peduli seberapa rendah PBV sahamnya karena rasio adalah indikator data dan harga saham adalah indikator aktual yang tidak bisa kita tarik kesimpulan semudah PBV dan P rendah pasti naik. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.